Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Maximal Ecos, saya sebagai owner dari The Next Elite. Di sini kami akan membuka kursus yang akan kami bawakan, yaitu tentang seputar Google Map. Ya. Oke ya. Kali ini saya owner dari Maximal Ecos akan membuka kursus dengan melalui metode video yang bisa Anda saksikan dan bisa diputar kembali ya, bila mungkin Anda bisa juga menyiapkan alat tulis. Nanti apa yang ingin ditanyakan boleh Anda tanyakan melalui WhatsApp atau melalui grup yang saya sediakan untuk pelatihan Google Map ini. Jadi tuliskan hal-hal yang penting ya, sehingga Anda nanti bisa merangkumnya dan bisa mengingat dan bisa mempraktekannya. Jadi Google ini tunjukkan kepada teman-teman yang menginginkan bisnisnya maju, tapi ini hanya lokal ya, bersifat lokal. Misalkan kita mencari di sini kita anggap hidroponik aja, hidroponik. Lalu kita pengen bisnis kita masuk ke Google Map dan dicari oleh orang, sehingga kolom pencarian di Google Map ada nama hidroponik yang kita bikin seperti itu ya. Jadi tampilannya sama seperti Google Organic ataupun Google Ads yang berbayar. Ini hanya tampilannya ini di daerah Google Map-nya aja. Jadi manfaat dari Google Map seperti apa? Membantu customer kita yang dari luar kota atau yang jauh dari sana ingin mencari lokasi kita dan ingin berkunjung kepada hidroponik yang kita buat ya, perusahaan hidroponik yang kita buat. Misalkan itu seperti itu. Anda bisa juga menjual pupuk, menjual ayam, menjual lele, menjual laptop, semua bisa dijual melalui Google Map ya. Nah, ini juga bisa membantu untuk ekspedisi ataupun Grab ataupun Gojek dalam menentukan titik pengambilan pesanan. Misalkan kita membuat Google Map, misalkan kuliner ya, ayam geprek ala Garut misalkan. Nah, itu kita buat Google Map-nya, dan apabila orang memesan melalui Gojek ataupun Grab, orang dengan mudah mencari titiknya, sehingga usaha kita gampang dan mudah ditemukan. Oke. Bagaimana sih cara pendaftaran Google Map? Cara pendaftaran Google Map itu sangat mudah. Anda bisa mencari di Google, ketik aja Google Map, lalu Anda pilih aja mana Google Map-nya, lalu klikkan, maka Anda masuk pada website Google Map dan Anda ikuti aja aturan-aturan atau apa yang telah disediakan di Google itu, sehingga Anda bisa masuk dan daftar kepada akun Google Map atau akun Google My Business. Seperti itu. Nah, ya. Jadi bisa mencarikan seperti ini, http business.google.com ya. Kemudian bisa langsung Anda menuliskan nama perusahaan apa. Misalkan di sini Hidroponik Denpasar, gitu ya. Nah, lalu di sini pilih kategori yang diinginkan. Misalkan kategori diinginkan hidroponik itu kategorinya apa? Misalkan kategori ya udah misalkan pelatihan hidroponik gitu. Disarankan kategori ini sangat relevan dengan usaha yang kita buat. Misalkan judulnya hidroponik tapi kategorinya misalkan sepatu. Nah, itu sangat tidak relevan dan ini tidak disukai oleh Google ya. Lalu selanjutnya
pilih ya untuk memudahkan customer lain di luar kota yang datang ke toko kalian. Nah, di sini ada apabila telah membuat nama perusahaan tadi, nama nama kategori ya, lalu nanti akan disuruh apakah toko kalian ini ingin langsung dikunjungi, pilih iya. Lalu pada slide berikutnya tulis alamat lengkap sesuai dengan titik yang kita ada, yang perusahaan kita bangun, di mana lokasi titik koordinatnya itu harus tepat ya. Nah, terus pilih melayani pelanggan luar kota, tulis iya, dan ini diharapkan agar bisa memperluas pencarian di mata pencarian Google. Terus masukkan kontak detail, kontak kita, kontak HP yang kita ingin hubungi jika nanti customer bisa ingin datang ke tempat kita. Lalu biasanya kalau orang Indonesia suka WhatsApp dulu atau suka telepon dulu, gitu, mengabarkan bahwa mereka ingin datang ke tempat kita. Nah, setelah kita membangun Google My Business, ya, lalu kita ingin gimana sih, faktor apa sih yang agar Google My Business ini setelah kita buat agar bisa dilihat sama orang, agar pengunjungnya banyak, agar statistik dari orang yang melihat, orang yang telepon, orang yang datang itu banyak ya. Jadi ada faktor-faktor yang memang sangat mempengaruhi dari bagus dan tidaknya Google My Business yang kita buat ya. Jadi faktor apa sih yang harus kita ketahui? Yang pertama, image. Image-nya itu kita harus dengan geotek yang tepat. Jadi Google Map ini telah mengindeks. Misalkan kita memotokan foto yang di Surabaya, tapi kita disimpan di Google My Business, ini akan kedetek. Maka dari itu harus mempunyai software namanya geotek, dan kita tulis di situ bahwa dirubah alamat pengambilannya, bahwa foto itu dibuat di Garut, seperti itu. Terus rating view atau kata kunci. Jadi di sini rating juga, rating dari orang, misalkan memberi bintang. Jadi setelah Anda ingin membuat Google Map Anda terkenal, misalkan Anda berkumpul dengan teman, dengan saudara, ataupun rekan kerja, Anda bisa men-share alamat Anda dan tolonglah dikasih bintang. Ataupun sangat bagus, Anda bisa meminta sama customer Anda agar apabila telah membeli sayuran hidroponik atau telah mengikuti pelatihan hidroponik, misalkan ini ya, itu mintalah review dan bintang 5 agar Google My Business Anda bisa naik peringkat atau bisa gampang dicari sama orang. Dan riset nama, address, telepon dari kompetitor. Jadi kita harus meriset nama apa sih yang tepat. Misalkan kalau hidroponik, pelatihan hidroponik Garut, ataupun misalkan hidroponik, misalkan jualan, misalkan di hidroponik ini jual pakcoy, ya udah nanti di deskripsi dikasih jual pakcoy, gitu, seperti itu. Referensi dari website. Pada dasarnya sebuah website, baik itu website yang bukan dari Google My Business, ini harus mempunyai internal dan external link, gitu ya. Jadi referensikanlah link dari website Google My Business ini keluar. Misalkan tolonglah ini sangkutkan ke website yang terkenal, misalnya di Facebook atau di Twitter atau di Telegram, cantumkanlah Google My Business agar ini dilihat dari mata Google sebagai Google My Business yang memang hidup dan tidak mati, dan memang dioperasikan dibuat oleh customer, seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini mengenal geotek. Jadi geotek ini adalah data lokasi yang ditambah ke foto. Artinya kita bisa kasih tahu gambar itu diambil di daerah mana, titik mana. Dan dengan adanya geotek tersebut, kita bisa lebih kuat untuk meyakinkan Google Map bahwa
lokasi yang diambil di foto itu memang di kantor atau di tempat hidroponik gitu. Misalkan kita melihat hidroponik di daerah yang bukan kantor kita dipoto dan disimpan di Google Map, itu kurang bagus gitu dibandingkan dengan kita benar-benar moto di kantor hidroponik yang kita bangun. Atau misalkan gimana Pak, ingin ini tampilan fotonya bagus, nah itu memakai software geotek gitu ya, geotek seperti itu. Nah, biasanya ketika kita upload dari HP, geotek akan terisi otomatis jika setting kamera HP kalian dinyalakan. Jadi, kalau Google Map atau Map dari HP, sekarang kan main Map ya, di HP itu diaktifkan, atau GPS diaktifkan, maka geotek itu akan muncul sendiri, gitu. Nah, menambahkan geotek, itu ada softwarenya, atau ada tool, atau ada alatnya yang namanya Geo, ini seperti ini ya tampilannya. Nah, kita langsung praktekkan. Ctrl A, oke, sini, oke, oke ya, coba nanti, oke, tuh, oke, ini, ya, yang namanya ini, copy. Nah, ya, ini adalah cara menampilkan foto agar bisa tampil. Nah, ini terus langsung kita drop, misalkan ini hidroponik ya. Nah, ini misalkan kita ngambil hidroponik foto ini langsung ya di sini. Nah, ini di sini. Ini lokasinya mau di mana gitu. Geoteknya mau tampil di mana. Lalu kita langsung ke modul yang tadi. Tambahkan lokasi terdekat kita setelah secara manual. Jadi ini ditambahkan lalu download ya, ditambahkan manual lokasi seperti itu dengan membuat lokasi terdekat sedikit berbeda-beda agar tidak terdetek menggunakan tool geotek. Jadi kalau misalkan menggunakan tool ini jangan posisi koordinatnya terlalu sama agar seolah-olah kita tidak membuat geotek seperti itu, tidak membuat gambar dengan tool geotek seperti itu ya. Oke. Nah, itulah kesimpulan atau belajar tentang Google My Business secara mendasar, dan terima kasih atas perhatiannya. Saksikan pelajaran digital marketing lainnya di Maximal Ecos. Terima kasih, sampai jumpa.